Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali lagi ke Triple So Podcast. Ya. Dengan siapa? Nurdin Dan Diana. Iya. Kali ini saya akan memperkenalkan seseorang yang sangat luar biasa, yang spesial dan istimewa di Triple So, yang bisa dibilang Wonder Woman. Pastinya bukan Gal Gadot dong. Iya. Siapa dia? Kita perkenalkan Ibu Dewi Sagita Handayani. Ya, kita perkenalkan dulu. Beliau ini adalah seseorang yang sangat pejuang, yang di usia mudanya ini sudah berhasil mendirikan suatu perusahaan yang dimana perusahaan ini bisa membantu para pengusaha lainnya untuk bisa maju ke depan gitu. Pastinya maju dong ke depan, bukan ke belakang. Mundur. Ya. Ya, silakan Mbak Diana, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya sama Ibu Gita. Kalau untuk Ibu Gita, ini sejarah untuk berdirinya Triple So ini bagaimana ya? Sebelumnya terima kasih ya untuk tim Triple So yang sudah begitu hebat nih menyediakan podcast ini ya. Mungkin di sini akan banyak kita sharing ya. Mungkin ini juga podcast pertama untuk Triple So. Saya juga sangat terhormat diundang di sini ya. Cuma kalau untuk sejarah Triple So sendiri itu sangat panjang gitu. Jadi diawalin di tahun 2014 itu sebenarnya saya punya usaha awal itu lebih ke pest control seperti pembasmi hama. Cuman waktu itu saya dengan teman saya mencoba mendirikan izin usaha. Awalnya ada kita mendirikan izin usaha, kita datang dong ke notaris ya, ke notaris untuk kita membuat PT. Karena untuk mengikuti tender-tender itu ternyata saya harus butuh PT, gitu kan. Akhirnya saya ke notaris untuk membuat legalitas, gitu kan. Tanpa belum tahu nih syarat-syaratnya apa. Gitu. Biasanya kalau yang sudah ya. Untuk yang pemula agak kesulitan dong tentang legalitas. Ya kan? Ternyata benar waktu saya datang ke notaris untuk kita bisa mengurus legalitas, notaris bicara di tahun itu sudah ada keputusan gubernur terbaru di mana Jakarta itu ternyata berzonasi. Kalau dulu sebelum 2014 itu masih seperti rumah itu masih boleh lah untuk jadi zonasi usaha ya. Betul. Di waktu yang saya coba untuk mendirikan itu ternyata sudah ada zonasi seperti zonasi komersil, biasanya komersil untuk perkantoran. Terus ada zonasi hijau itu seperti taman-taman ya. Terus ada yang zonasi perumahan seperti itu. Dan disitu dijelaskan sama notaris. Dan ternyata waktu yang domisili itu yang mau kita pakai itu ternyata perumahan. Notaris memang bicara tidak bisa untuk rumah, mungkin tidak akan keluar untuk izin lanjutan seperti NPWP dan lain-lain. Dan ternyata notaris memberikan solusi, kita suruh menggunakan virtual office. Itu awal yang kita benar-benar tahu virtual office itu apa, gitu kan. Akhirnya dijelaskan lah sama notaris. Ternyata virtual office itu ada satu tempat yang bisa dipakai untuk beberapa PT, beberapa legalitas untuk digunakan sebagai domisili. Dan itu jadi disahkan lah ya waktu itu sama gubernur di DKI Jakarta itu. Akhirnya di situ pun kita minta untuk referensi dari notaris. Nah, awal mulanya kita diberikan referensi di salah satu virtual office di daerah Blok M. Di daerah Blok M, saya lupa namanya apa. Nah, saya datang ke situ untuk saya menyewa virtual office itu. Nah, waktu saya datang, saya mencoba untuk diskusi dan ngobrol sama marketing biasa lah ya. Kalau kita mau menggunakan jasa sesuatu kan pasti kita ketemu dengan marketing ya. Jadi akhirnya dia dijelaskan bagaimana tentang ketentuan menggunakan virtual office tersebut. Karena sudah agak begitu lama saya ngobrol, saya tertarik dengan bisnis ini. Sangat tertarik kan menurut saya
ini ini sewa satu tempat tapi bisa digunakan tanpa batas untuk beberapa perusahaan. Sedangkan kalau seperti saya pelaku usaha ini yang menggunakan virtual office ini kan saya cuma butuh alamat ya. Betul. Ya, karena notaris berbicara alamat aja menggunakan virtual office, tapi untuk kalian operasional boleh menggunakan rumah seperti itu. Akhirnya setelah saya menyewa dan legalitas saya selesai, di waktu itu saya untuk total pendirian PT legalitas saya itu 2014 itu saya habis hampir 18 juta ya, termasuk PT dengan sewa virtual office. Nah, dari situlah saya dekat dengan salah satu marketing yang di virtual office tersebut. Saya coba untuk mengorek bagaimana sih sepertinya bisnis itu sangat menjanjikan ya. Kalau untuk awal mungkin saya tidak ada tertarik menjanjikan untuk keuntungan, tapi lebih ternyata saya sendiri sebagai pemula ataupun kalau sekarang startup ya. Kalau dulu kan belum ada ya bahasa startup tersebut. Ternyata sekarang kan heboh dan memang viral itu startup. Dan memang pengusaha-pengusaha muda seperti saya dulu gitu kan. Dan sangat terbantu gitu loh. Awal mula tertariknya saya untuk menggunakan virtual office ini dan ketertarikan saya untuk punya virtual office ini. Jujur aja untuk awal saya memang masih awam sekali karena memang bukan bidang usaha saya di situ. Betul. Jadi masih meraba-raba. Betul. Berarti pendirinya Ibu sama berapa orang nih Bu? Kalau untuk pendiri itu memang untuk terpilih memang pure saya. Cuman memang waktu itu saya diskusinya ada beberapa orang ya. Gitu. Karena memang teman saya yang satunya itu fokus di pest control itu. Tapi waktu mulai usaha itu, waktu Ibu tertarik itu tuh pada tahun berapa Ibu? 2015 akhir. Oh, 2015. Iya, setelah dalam 1 tahun saya menggunakan virtual office itu. Kenapa saya menggunakan itu? Saya tertariknya memang sangat terbantu untuk sebagai pengusaha pemula. Gitu. Karena kalau kita sebagai pengusaha pemula dan kita harus sewa ruko ataupun sewa di kantor itu kan pasti dong. Satu, ada namanya deposit. Deposit pun kalau ruko ataupun di perkantoran itu pasti minimal 3 bulan. Dan minimal sewa ada 1 tahun pembayaran. Betul dong. Seperti ruko kalau untuk di gedung-gedung minimal ada sekitar 80 meter ataupun 100. Itu yang paling kecil. Itu harganya sewanya pun kita sudah tahu berapa. Sedangkan kalau untuk pemula kan kita tahu otomatis modal kita itu bukan yang besar gitu kan. Nah dari situ setelah saya lihat dan saya pelajarin ini sangat membantu sekali. Karena kalau waktu dulu saya menggunakan virtual office itu sudah masih seharga 6 juta per tahun. Tapi sangat masih mahal. Ya, masih mahal dibanding sekarang ya. Sekarang mungkin dari proses sendiri udah ada 5 tahun ya. Betul. Tapi kan kalau kita dibandingkan dengan kita harus menyewa tempat itu sangat nggak mungkin. Betul. Konvensional itu biasa jauh lebih mahal ya. Sudah pasti kita harus menyiapkan modal minimal 100 juta di awal. Iya. Itu pun kalau saya hitung itu nggak akan tertutup gitu kan dengan 100 juta untuk kita sewa ruko. Sedangkan ruko ataupun kantor kalau sesuai dengan zonasi, nggak semua ruko ataupun kantor kalau dia tidak masuk ada ke zonasi. Iya. Betul. Tidak akan tetap keluar domisili. Oh berarti sejarahnya itu dari Ibu Sagita sendiri itu tertarik untuk mengelola perusahaan ini, Triple Shop ini karena awalnya susah untuk ngurus legalitas itu. Ada keuntungan juga begitu. Nah, terus kalau di Triple Shop ini visi misi Ibu sendiri apa ya? Nah, sebenarnya kalau visi misi kembali lagi yang tadi saya bilang ya gitu. Kalau saya ini tipikal orang yang tertarik bukan di keuntungannya dulu. Betul. Ya, kalau untuk bahasa orang zaman sekarang itu siapanya kepoan. Kepo untuk sesuatu yang menurut saya ini bagus, ada peluang dan saya bisa masuk di situ, gitu kan. Setelah saya kalkulasi itu memang ini bisnis sangat enak. Yang pertama ya. Untuk kedua visi misinya sudah otomatis dong akan membantu banyak para pengusaha ya. Betul. Kalau kita mengesampingkan namanya keuntungan. Kalau untuk saya sendiri saya lebih senang saat saya mempunyai bisnis tapi bermanfaat untuk orang. Contoh visi kita itu membantu para pengusaha muda startup ya untuk mereka bisa memulai bisnis dengan budget yang tidak harus banyak. Iya dong, iya kan? Karena nggak semua pebisnis itu pasti dengan modal yang besar. Contoh saya dulu, saya dengan modal ikat
ternyata saya harus pengurusan perizinan, saya harus punya tempat, dan itu sangat gak mungkin, ya kan? Jadi karena saya sebagai pelaku pemakai virtual office, akhirnya saya mencoba untuk, saya kalau mempunyai bisnis ini, visi saya pasti akan nyampe untuk orang banyak. Betul. Orang banyak gitu kan, karena akan bermanfaat untuk orang banyak, akan mensupport orang banyak, terutama para pengusaha muda gitu kan. Betul. Karena saya sendiri merasakan, nggak mungkin saya usaha dengan modal yang di awal harus besar. Betul. Gitu kan, itu visi misi Triple So. Karena saya rasa kalau saya bisa mensupport para pengusaha muda ini, kalau mereka sukses pun pasti saya membanggakan sendiri kan. Betul. Ya, Triple So pasti punya value yang lebih ya kan. Betul. Itu yang menjadi visi misi kita. Berarti dalam bisnis ini selain bisa membantu orang untuk bangkit dalam perusahaannya, juga bisa menguntungkan ibu sendiri ya Bu, sama keluarga gitu. Nah, dalam bisnis ini kalau saya boleh tahu, untuk bidang usaha utamanya itu apa Bu? Virtual office. Virtual office. Memang awalnya kita lebih ke virtual office ya gitu. Dan agak sedikit shock juga sih sebenarnya ya gitu, karena selain waktu tahun jadi pas di Januari 2016 itu saya sudah mulai launching untuk Triple So. Mungkin sedikit saya kasih bocoran apa sih makna dari Triple So ya. Jadi nggak ada nama khusus untuk Triple So tersebut, tapi dulu saya punya beberapa bisnis yang baru start, baru mulai, itu 3 nama PT saya itu berawalan huruf S. Gitu. Ya, jadi waktu itu saya sempat sampai ini saya belum mendapatkan nama untuk brand saya. Terus saya coba untuk 3 PT saya ini semua S. Ada namanya PT Service Satria, PT Satria Solusi Indonesia, PT Sagita Reverse Indonesia, sama yang terakhir Jadilah Triple So 3S. 3S. Seperti itu. Tapi kalau untuk virtual office sendiri di Triple So ini sendiri, alamatnya di mana aja itu? Kalau untuk awal kita kantor utamanya itu di Mampang ya, di Mampang, Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, betul. Awal mulanya kita di situ, di Mampang itu. Terus untuk yang kantor kedua kita ada di Tamrin. Dan memang untuk produksi sendiri kita sedang merencanakan, kita ada plan untuk Triple So ini lebih ke seluruh Indonesia gitu kan. Memang ada beberapa yang kita sekarang bisa akses by digital online ya. Betul. Cuman kalau kita bisa membuka cabang di beberapa kota besar di Indonesia pun akan sangat membantu untuk pengusaha yang di daerah ataupun kota-kota besar lainnya. Nah, persaingan untuk jasa-jasa seperti ini kan udah mulai banyak nih Bu. Dari IG, TikTok apa segala macam bla bla bla. Nah, yang jadi tujuan utama daripada perusahaan Triple So ini apa itu? Nah, kalau untuk Triple So sendiri ya, memang saya tekankan ke tim, terutama pasti mau sebesar apapun perusahaan, kalau perusahaan tersebut tidak mempunyai service yang bagus, itu akan percuma. Betul. Ya. Tapi saya juga menekankan ke tim, service untuk kecepatan itu pun penting. Karena kita tahu, kalaupun kita mau ada ikut tender ataupun pekerjaan di beberapa pekerjaan seperti tender ataupun di pemerintahan, itu pasti dong kita butuhnya sesuatu yang cepat ya. Cepat, betul. Nah, betul. Kalau mungkin dulu sempat agak susah ya, beda dengan tahun-tahun di atas tahun 2000. Di bawah tahun 2000 kita semua masih manual, belum ada online sistemnya. Betul. Jadi masih agak sedikit, jujur aja ya, kalau di zaman dulu itu kita masih banyak susahnya saat kita harus apply domisili langsung ke kelurahan, kecamatan. Susah, ribet dulu. Iya. Sekali dan jujur aja ya, kalaupun saya sebagai pelaku usaha, saya agak susah karena di Indonesia ini pungut itu masih banyak. Tuh. Karena saat kita untuk contoh kita pengajuan untuk domisili harus ke instansi yang terkait, itu sangat susah. Karena susah ya kita tahu lah ya. Tapi sejak tahun 2020 sejak di dengan sistem online itu sangat terbantu ya, agak terbantu lah ya. Mohon maaf nih Bu, ini sebelumnya minuman apa nih? Enak banget nih.
Oh iya, ini kita di sponsor sama anak grup kami. Oh. Wah, tenang dong. Nanti Anda disediakan. Ini harganya mahal pas ini. Terjangkau. Wah, masa? Iya. Minum enak begini. Oh, silakan Bu, diminum Bu. Iya, makasih ya. Ini minuman yang sangat spesial. Spesial, Ya. spesial sekali. Nah, kalau yang ingin kepo dengan minumannya, silakan datang ke Ana Brew di Mampang Perapatan. Sangat enak guys, benar-benar enak, bikin stamina maju. Ibu silakan diminum. Kita lanjut ke cemilannya boleh Bu? Iya, Bu. Nah, silakan. Saya. Ya, jadi kita ini dulu nih bagi abang-abang, kakak-kakak yang pengen tahu Triple Soul tadi sudah dijelaskan sama owner daripada perusahaan Triple Soul ini. Betul. Yang Triple Soul ini visi misinya itu ya selain bisa membantu juga bisa Membantu pelaku usaha. membantu para pelaku usaha dari legalitas dan izin lanjutannya bisa dikonsultasikan ya. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, pelanggan Triple Soul sendiri itu dari kalangan mana saja? Kalau untuk sekarang alhamdulillahnya sendiri untuk Triple Soul kan sekarang kita sudah ada beberapa cabang ya. Untuk yang di Mampang sendiri ini kita sudah tercatat berdasarkan kantor pajak. Karena kan kalau virtual office ini kan kita langsung link dengan pajak ya. Oh, iya. Gitu. Jadi semua yang terdaftar di sini otomatis NPWP-nya pasti nyangkutnya ke kantor pajak. Kantor pajak. Data per 2022 yang di Mampang saja ini sudah ada 2000 lebih pengguna virtual office yang Triple Soul. Itu baik pajak. Kalau di Mampang itu berarti udah lama berdiri. Dari 2016. Oh, dari 2016. Betul. Gitu. Nah, memang kalau untuk kebanyakan kita punya klien itu yang tadi saya bilang kebanyakan dari startup, UMKM dan enggak untuk kemungkinan juga untuk pengusaha-pengusaha besar pun ada. Dan Tapi kalau misalkan podcast kita untuk dilegalitasin bisa nggak sih Bu? kalau untuk legalitas ya, legalitas itu kan banyak hal ya. Contoh seperti perizinan lanjutan atau perizinan seperti tambang dan lain pun bisa. Oh bisa, berarti bisa nih podcast kita. Bisa dong Sekarang pasti. Kan, saya sih berharap untuk tim Tripod ini, Tripod Soul Podcast ini kita bisa mengedukasi. Jujur aja ya, kalau kayak contoh mungkin saya dulu sebelum menggunakan virtual office dan hampir semua pengusaha muda ataupun pengusaha yang belum pernah terjun dalam dunia bisnis atau dari pengurusan legalitas pasti akan berpikir pengurusan legalitas. Betul itu. Semua bisnis itu pasti mahal. Pasti. Betul, bikinnya mahal. Betul. Terus kalau bisnis itu takut tentang bagaimana pajaknya. Nah itu yang harus saya berharap untuk tim Tripod ini untuk kedepannya bisa memberikan edukasi. Berarti untuk kayak layanan pajak atau misalnya yang teknik daripada di dalam perusahaan itu keuangan, laporan keuangan udah bisa kita bantu ya Pak? Bisa, sangat bisa. Oke. Jadi memang tujuan kita salah satunya juga kita itu pengennya pengusaha itu satu pintu dengan kami. Jadi semua jasa sudah ada di Triple Soul ya. Contoh gini, biasanya kalau dulu saya waktu pertama kali apply ataupun saya pengajuan untuk perizinan itu kan saya harus datang ke notaris. Betul. Urusan izinnya ya. Izinnya, aplikasinya. betul. Setelah itu saya harus Beda ke lagi. virtual office yang tempatnya. Betul. Saya harus dulu ke virtual office-nya ataupun saya penyewaan tempatnya. Betul. Setelah itu saya harus ke NPWP-nya. Iya. Nah, kalau dulu waktu zaman saya harus ke kecamatan, belum ke wali kota untuk siup TDP. Wah, ribet sekali dulu ya. Ribet sekali. Iya, sekarang udah lebih simpel. Iya, daripada kita jalan sendiri, yang mending kita gunain jasa Triple Soul seperti itu. Sangat membantu jujur. Nah, itu yang saya ingin berikan di Triple Soul untuk para pengusaha yang muda ya gitu. Untuk jangan pernah takut tentang pajak. Iya kan? Bisnis saat dimulai pun pajak itu bukan sesuatu yang menakutkan. Makanya di tim kita itu kita mengharapkan untuk kita bisa memberikan edukasi juga. Apa sih pentingnya pajak? Terus bagaimana sih pajak dalam berbisnis itu seperti itu? Terus
bagaimana sih pengurusan perizinan itu tidak menakutkan, tidak membutuhkan proses yang lama, tidak yang menguras kantong pun gitu. Sekarang tidak sama sekali. Jadi kesempatan untuk kita melegalkan usaha, untuk kita bisa menaikkan prestis untuk bisnis kita dengan menggunakan virtual office, itu udah sangat terbuka lebar ya untuk sekarang. Kalau menurut saya untuk pengusaha sekarang udah mau nggak mau harus tahu tentang legalitas, harus tahu tentang bagaimana menaikkan pride untuk perusahaan, bagaimana tentang perpajakan, bagaimana menaikkan level usahanya, itu harus sadar banget. Betul. Berarti di perusahaan Tripolso ini masing-masing divisi semua itu ada ya Bu ya? Dan kita memang untuk marketingnya sendiri sudah jago-jago ya, sudah menguasai semuanya gitu loh. Contoh kayak perizinan tambang pun kita bantu urus, pajak pun mereka walaupun tidak harus menguasai semua, tapi minimal bisa memberikan edukasi gitu kan. Terus untuk untuk contoh tadinya ada namanya izin lanjutan halal. Kadang contoh kayak gini, kita pengusaha kafe, pengusaha makanan frozen kan kita belum tahu bagaimana pengurusan halal, ya kan, izin edar dan lain-lain. Padahal kalau mereka sudah bisa mengurus itu udah pasti aman dong. Apalagi kan sekarang tahu ya, 2024 semua jenis makanan sudah harus dihalalkan. Iya itu bener banget tuh. Kalau nggak sampai halal berarti bahaya tuh, nggak bisa dikonsumsi ya guys. Iya. Haram dong gitu. Udah pasti tidak bisa diedarkan, gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Cuman memang edukasi ini nggak nyampe ke masyarakat seperti itu. Nah contoh. Tripolso itu tugasnya berarti Bu. Nah saya berharap sih untuk next podcastnya ya kita akan memberikan edukasi tentang halal. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa ngebantu semua. Dan lain-lain. Berarti untuk karyawannya kalau boleh tahu ada berapa tuh Bu? Banyak banget. Sekarang sekitar 30-an. 30. Mantap berarti semua. Keseluruhannya ya? Iya. Tapi selama menjalankan usaha ini kesulitan-kesulitan apa aja sih Bu? Ada nggak sih untuk dengan klien atau pelaku usaha yang lain, ada kesulitan nggak? Sebenarnya kalau untuk kesulitan lebih ke ini ya, biasanya kalau dalam pemerintahan itu kan beda kepemimpinan, beda sistem. Iya betul. Gitu kan? Gitu. Betul. Jadi pasti kita mau nggak mau harus ikut update pemerintah. Gitu, mungkin yang dulu belum online jadi online. Setelah online nanti ada kayak contoh mungkin kalau kita tahu untuk perizinan halal yang dulu masih manual, sekarang kita harus online ya kan. Itu seperti itu, mau nggak mau di tim pun kita harus selalu update kan, gitu, harus update tentang hal-hal baru yang memang pemerintah canangkan. Ke kliennya. Dan gitu. Lebih kalau untuk kita ke klien sih tidak ada yang sulit ya. Ibaratnya kita memberikan edukasi pun kebanyakan diterima dengan baik karena memang itu dibutuhkan mereka. Betul. Gitu. Nah, menurut Ibu nih faktor-faktor kritis apa nih yang bisa membangun kira-kira Tripolso maju nih Bu? Ya. Kalau untuk faktor pasti tetap kita kualitas nomor 1. Betul. Iya, makanya saya selalu tekankan ke tim kita keuntungan untuk keuntungan ataupun keuntungan perusahaan itu nomor kesekian. Tapi servis percepatan, servis tentang informasi yang kita bisa berikan ke klien itu nomor 1. Sudah pasti karena saat servis kita cepat, saat info yang kita berikan sesuai dibutuhkan oleh customer, insya Allah mereka akan membantu kita untuk memberikan referensi ke teman-teman, ke saudara dan lain-lain. Itu memang kita butuhkan sekali. Selain kita bermain di digital ya, otomatis dong dengan perkembangan digital yang begitu pesat, kita mau nggak mau harus terjun ke digitalnya. Untuk virtual office itu kira-kira dapatnya apa aja tuh Bu biasanya? Untuk virtual office sendiri kan mungkin banyak yang belum tahu ya, gitu kan. Kalau mungkin untuk yang di Jakarta sudah mulai semua orang tahu, tapi banyak juga nggak tahu. Kalau untuk klien yang klien baru, kebanyakan mereka ternyata ada virtual office ya. Sebenarnya kalau kita tahu Indonesia itu paling terakhir untuk masuk virtual office. Untuk di negara besar itu semua sudah. Jadi virtual office itu bukan sesuatu yang asing sebenarnya gitu kan. Berarti kita yang kurang tahu ya. Kita yang kurang tahu.
pasti kan ilmu kita banyak. kurang banyak. Iya, yang kita kurang banyak. Karena sebenarnya kan gini, kalau dulu sebelum adanya virtual office pasti dong orang itu akan rumah dijadikan domisili dan akhirnya nggak tertib administrasi. Dan itu pun waktu kita sharing sama orang pajak pun pasti dong mereka juga tahu pas ditagih ternyata rumahnya udah pindah. Karena banyak kan kontrakan gitu kan. Iya. Seperti itu dan ternyata banyak membantu lah baik kita dari segi bisnisnya ataupun mungkin dari kantor pajak pun ngerasa jadi satu pintu kan. Walaupun di sini ibaratnya sampai ratusan PT tapi kita bisa menyalurkan ke klien kita terkait surat-surat. Nah, untuk virtual office sendiri itu kita ada beberapa jenis virtual office. Oh, ada jenisnya tuh, Bu. Oh, cewek cowok. Bukan. Bukan. Gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi gini. Kalau service itu sesuai kebutuhan ya, gitu kan. Kadang ada, contoh gini, kita ada 2 paket, yang bronze sama yang silver, ada yang gold. Jadi gini, kalau yang bronze itu pasti kalau domisili pasti sangat dibutuhkan, ya kan? Karena tujuan pertama orang menggunakan Domisili. pasti domisili, pasti betul. dong. Kalau kayak contoh gini, saya dulu aja ternyata benar saat saya menggunakan virtual office agak pede nih. Di kop surat saya menggunakan buku yang benar-benar zonasi perkantoran. Di website yang akan saya pakai, saya bangun ada alamat yang prestis, kartu nama pun sama halnya dengan klien-klien kita. Pasti domisili itu yang pertama yang akan mereka tanyakan. Betul. Kalau itu yang akan mempengaruhi kan, yang bisa dipakai di domisili di akta, untuk di kop surat, di kartu nama, website dan lain-lain. Nah, kalau untuk seperti yang kita pakai itu standar sekali. Biasanya itu yang didapatkan pasti alamat kantor. Alamat. Yang bisa dipakai di beberapa yang tadi saya jelaskan. Yang kedua untuk surat menyurat, sebenarnya sangat benar-benar membantu sekali. Kenapa? Karena sangat menghemat budget. Betul. Contoh gini, kalau si para pengguna virtual office ini udah nggak usah pusing mikir sewa. Pertama dong. Yang kedua udah nggak harus mikir sewa udah pasti mahal, nggak mungkin. Sekecilnya ruko pun udah pasti di atas 100 juta. Kalau boleh tahu emang untuk virtual office ini harganya di rate berapa, Bu? Dari 2.500.000 per tahun sampai 5 juta per tahun. Wah. Tapi murah virtual banget office ya. itu kita bisa berkantor di situ nggak sih, Bu? Kalau untuk virtual office enggak. Oh enggak. Cuman hanya beralamat. Oh, saya pikir virtual office itu kita juga bisa, misalkan saya sewa virtual office, dan saya juga bisa bekerja di situ. Namanya juga virtual. Oh iya. Tidak tahu, makanya saya bertanya. Gimana? Gunanya edukasi ya. Ya, betul. Dan dapat ilmu di sini. Sebenarnya dengan virtual office itu seperti yang tadi bilang, tapi kita juga ada bisnis lain selain virtual office yang kayak tadi mungkin ada Mbak Dian yang bilang, kok virtual office bisa nggak sih? Sebenarnya ada namanya service office. Service office itu kita menyediakan tempat di kantor kami itu ada beberapa ruangan yang bisa kita sewakan. Oh, Itu juga namanya ada. service office ada. Nah, kalau untuk virtual office itu kebanyakan ya. Kalau untuk startup bersama pengusaha muda ini kan sekarang mereka lebih senang kerja di coffee shop. Betul. Ya kan? Atau di Wah, rumah, saya banget tuh. gitu kan. Tapi surat menyurat kan nggak bisa. Surat menyurat itu iya. wajib yang Di-handle. terdaftar alamat yang memang resmi sesuai zonasi kan. Iya. Betul. Gitu. Nah, kalau yang biasanya dibutuhkan orang untuk menggunakan virtual office pasti dong alamat. Alamat Yang pasti. kedua pasti resepsionisnya. Resepsionis. Betul. Untuk yang menggunakan virtual office itu kita nggak harus sewa dengan budget mahal. Kedua iya, kita pasti. nggak harus nyari resepsionis. Iya. Resepsionis Udah ada ya. Betul. Berarti gak usah bayar juga resepsionis itu ya? Bisa, udah kita kasihkan free. Wah, Oh, enak berarti udah banget ya. include semuanya itu di situ. Betul. Oh. Nah, kalau gunanya resepsionis apa? Karena klien-klien kita menggunakan alamat kita otomatis dong surat dari pajak, surat dari tender klien, surat dari bank ataupun surat yang memang ditujukan di PT itu ataupun klien itu pasti akan jatuhnya di domisili kita. Oh, jadi Datangnya ke virtual office Virtual ya. office. Nah, tugas utamanya resepsionis ini ya di resepsionis ini akan mengatasnamakan virtual office klien-klien kita ini. Tugasnya salah satunya ya akan menginfokan ke klien
Pak ada surat, ibu ada surat nih gitu. Jadi yang akan memanage ya. Oh, Betul. Terus yang ketiga yaitu dapat land telepon. Oh. Kalau dulu ada namanya fax, tapi fax kan udah Ya, digunakan. udah. Sekarang udah pada pakai email. Udah lama sekali. Jadi menggunakan scan handphonenya gitu. Kalau dulu ada namanya land telepon dan fax. Land telepon dan fax ini memang sharing ya. Digunakan untuk semua orang yang menggunakan virtual office di kantor. Dan tugas resepsionis pun sama, yaitu menerima telepon dan menyambungkan ke klien-kliennya menggunakan alamat di kami. Oh, gitu. Berarti selain bisa menghemat biaya operasional, dia virtual office ini juga bisa menyediakan semua jasa layanan resepsionisnya ya Bu ya. Wah, Dan mantap kalau berarti. kalau untuk kita pengusaha virtual office, kita sebut kalau menggunakan virtual office itu kita bisa menghemat hampir 90% Wow. biaya operasional yang manual. Wah, Yang tadi saya bilang, wah lumayan tuh. ya, Bisa. Duitnya bisa buat tabung naik haji. betul. Iya dong. Iya benar. Amin, amin. Amin. Kan gini, apalagi sejak COVID ya, kita tahu Iya. sendiri COVID itu ada namanya WFH, jadi di rumah kan. Sedangkan waktu masa COVID itu kita nggak pernah tahu berapa lama. Berapa lama itu Betul. COVID itu akan reda, Akan selesai, ya kan? betul. Mungkin ada akhirnya yang kita tahu ya. Oh, berarti masa COVID itu Triposo tetap berjalan ya? Itu kita lebih malah dapat apa namanya, dapat untungnya di situ. Oh, Oh, iya? Iya, contoh gini, karena sejak COVID otomatis gedung-gedung kan harus tutup. betul. iya. Nggak beroperasional ya. Betul. Iya. Sedangkan kan nggak mungkin orang pengusaha tetap mempertahankan sewa gedungnya. Biasanya mereka akan downgrade. Yang satu lantai jadi setengah lantai, yang setengah lantai jadi seperempat lantai, seperempat lantai. Mereka kalaupun nggak ada karyawannya atau kalau dia masih sedikit, biasanya lebih menggunakan virtual office sampai keadaan COVID ini benar-benar hilang atau bisnis bisa tumbuh kembali. Betul. Gitu. Nah, kalau orang mungkin banyak pengusaha berpikir sedangkan tim harus kerja di rumah dan kita harus meeting by Gmail ya sekarang ya, makanya mereka lebih mencari untuk yang penting virtual office dulu deh, bisa memanage surat-surat perusahaan tersebut. Nah disitulah memang kita sangat dicari waktu COVID itu. Makanya mungkin kalau orang bilang saat COVID banyak perusahaan tutup, banyak PHK dan lain-lain, malah di Triposo malah enggak gitu kan. Karena kita tidak berdampak apapun. Kalau boleh tahu itu kan ini Triposo sampai berkembang seperti ini tuh itu ada kerjasama dengan Pihak lain ya? pihak lain atau bagaimana? Kalau untuk sekarang belum. Kalau untuk Triposo yang Mampang sama Gunung Jaya pure, Tamrin itu pure saya punya gitu. Tapi mungkin untuk ke depan next itu tidak menutup kemungkinan kita akan kerjasama, tapi dengan sistem yang lebih mudah ya. Kayak contoh gini, mungkin kita, nanti yang kita akan bahas ke depan. Tapi tujuannya apa namanya, kembali lagi ke user atau pengguna. Betul. Mereka lebih mudah menggunakan kami. Untuk ke depan kita mungkin akan ada namanya digitalnya ya, bisa diakses by aplikasi, dan itu mungkin akan lebih mempermudah dan itu akan menjadi surprise nanti. Oh iya, tuh guys. Jadi kalian bagi yang ingin mau menjadi investor di perusahaan Triposo bisa langsung aja datang ke kantornya di Mampang alamatnya ya guys ya. Ya siapa juga yang mau nolak bersanding dengan Wonder Woman, iya gak? Berarti ya, iya berarti. Tapi kalau saya boleh tahu nih benefitnya itu untuk para startup ya, yang sudah dibantu oleh Triposo itu benefitnya itu kalau kita mendirikan di Triposo itu apa Bu? Pasti lebih, yang pertama yang tadi saya bilang, mereka akan menghemat operasional sampai 90%. Itu udah pasti pertama ya. Kalau kita hitung yang tadi saya bilang, kalau sewa, bayangkan sewa gedung atau sewa ruko udah pasti berapa ratus juta. Iya betul. Terus mau nggak mau kalau kita membangun sebuah perusahaan atau sebuah kantor, kita harus menyediakan resepsionis, OB, ada admin dan Betul. lain-lain. Oh, iya. Itu belum bayar listrik, WiFi dan lain sebagainya. Kalau menggunakan virtual office itu semua udah kita siapkan. Nah, selain virtual office itu kan tadi ada service office ya namanya. Nah, untuk penggunaan service office itu seperti apa Bu? Kalau service office itu kita menyediakan, sebenarnya kalau kita bisa gambarkan, kalau kos-kosan kan bisa di satu rumah bisa pakai rame-rame ya. Iya betul.
kalau ini kos-kosan kantor. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita punya satu lantai di mana kita sekat ruangan dan kita silakan peruangan. Jadi kita juga bisa Kantor di situ, bukan mandi berarti ya? Mandi, tidur. Oh iya, kos-kosan. Dan salah satu keunggulan kita ataupun fasilitas yang bisa dipakai ya, kalau ke sama user kita itu salah satunya ruang meeting. Kalau mungkin untuk Mbak Diana sama Mas Nurdin kan tahu ya, Betul. ada beberapa penyewaan ruang meeting. Nah, kalau klien kita yang sewa di kita yang dia menggunakan ataupun ngambil untuk yang paket bronze, yang gold ataupun yang diamond, itu mereka bisa mendapatkan ruang meeting sampai 60 jam per tahun. Gitu. Sebenarnya untung sekali loh. Iya. Karena kalau kita sewa ruang meeting sendiri di Triple S ataupun di tempat lain itu udah per 1 jam itu udah antara 150 sampai 500.000 per jam. Per jam tuh. Kapasitasnya ya. Oh, berarti virtual office ini per tahun. Per tahun, bukan per bulan. Oh, harga tadi 3 jutaan itu per tahun. Murah. Saya pikir per bulan. Besok-besok saya nyuruh teman-teman saya nanti ke situ ya. Udah dapat semuanya. Udah hemat kan, nggak harus jadi resepsionis dan tinggal ibaratnya kalian kerja dimanapun untuk urusan surat menyurat telepon kami yang Sudah dilayani. Oke, Ibu. Terima kasih. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan untuk para pembisnis muda yang biar stamina-nya maju, minum dulu anak Bu. Mau boxing kami kan. Ya mungkin pesan-pesan buat pebisnis muda yang mungkin belum melegalitaskan untuk usahanya, mungkin ada pesan-pesan nggak Ibu supaya mereka tertarik nih? Ya bisa ambil contoh dari Ibu dengan usia muda. Kalau boleh saya tahu usia berapa Ibu bisa punya perusahaan? Saya awal mulai punya usaha di usia 29. 29 tahun. Lu ngapain? Tahun itu Triple S-nya sudah ada cabangnya. Baru Mampang. Oh, baru di Mampang. Boleh Bu, mungkin pesan-pesan apa yang mau disampaikan kepada para pembisnis muda biar bisa ngambil contoh dari Ibu? Jadi gitu, memang benar ya gitu. Kalau kita setiap orang punya kesempatan yang sama, gitu. Jadi kalau memang kita harus keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman. Betul. Betul sekali itu. Jangan pernah berpikir kita dari mana, kita mungkin dari kampus yang tidak terkenal, atau kita tidak punya modal, atau kita tidak punya jaringan dan lain-lain. Tapi yang paling penting kita harus punya kemauan dulu. Karena semua orang punya kesempatan yang sama. Yang penting kita menjadi orang yang sangat fleksibel. Fleksibel, kita harus bisa melihat mana menjadi peluang ya. Bisa nggak sih menjadi peluang? Kayak contoh tadi yang saya bilang, tujuan awal saya melegalkan usaha saya. Tapi kan saya melihat peluang virtual office ini bagus, akhirnya saya terjun. Iya. Padahal ini bukan core bisnis saya. Kesempatan ya. Betul. Selama ada kesempatan kita harus kita ambil. Terus yang kedua untuk para startup muda ya, kalau saya bisa kasih saran, sekarang zaman di mana kita itu sangat mudah menjadi pengusaha. Kalau mungkin kita dengan adanya Instagram, Facebook, terutama TikTok sekarang ya, semua punya kesempatan yang sama. Sangat mudah kita bisa menjadi seorang pengusaha, atau sangat mudah kita bisa menjadi kaya, kalau saya bilang. Karena apa? Yaitu yang tadi saya bilang, satu, kita harus selalu menjadi orang yang kepo. Kepo itu penting loh, bukan kepo untuk hal yang jelek ya. Bukan kejelekan orang. Oh iya. Yang sering. Gibah dong. Gitu. Dan mumpung kita muda, jangan terlena dengan umur. Gitu. Karena memang kalau kebanyakan dari kita kita masih muda. Betul. Iya. Terus yang kedua ataupun yang selanjutnya untuk para pengusaha muda, jangan pernah takut untuk melegalkan bisnis kalian. Gitu. Dengan zaman yang begitu modern sekarang, kita lebih mudah untuk bagaimana menaikkan pride kita, bisnis kita. Terus kita juga dapat dengan mudah mendapatkan info bagaimana kita mengembangkan usaha kita dengan mudah. Karena apa? Dengan adanya legalitas seandainya kita mempunyai bisnis dengan legalitas yang sudah lengkap, kita sudah mempunyai tempat yang bagus ataupun memang domisili yang jelas, sudah pasti sangat mempermudah
calon investor ataupun partner untuk kerjasama Oh, kita, iya, betul. pasti lebih percaya dong dibanding kita nggak ada legalitas. Itu yang Betul. pertama. Yang kedua udah pasti saat kita pengajuan modal ke bank ataupun investor pasti akan lebih mudah untuk di-approve, gitu kan. Yang ketiga, kita akan lebih terpacu. Jadi gini, kalau kita mempunyai bisnis kita hanya ya udahlah gini aja, ya akan seperti itu aja, gitu kan. Iya, Karena banyak betul. anak muda yang seperti itu, lebih berpikir yang penting dapur ngebul. Iya, benar. Kan? Sedangkan kalau kita mau sukses, kita harus selalu menjadi orang yang bukan haus ya, lebih ke bagaimana mengembangkan terus, belajar terus. Karena zaman berkembang itu kita pun harus ngikutin, gitu kan? Nggak bisa kita hanya stuck ngikutin zaman kita aja, sehingga zaman ini berkembang. Gitu. Jadi saya berharap untuk para startup, UMKM, pengusaha-pengusaha muda ataupun pengusaha yang mungkin sudah bergerak lebih dahulu. Dan kita juga terima kasih juga untuk pemerintah sangat support ya untuk startup, UMKM, pengusaha muda itu kita sangat tersupport sekali. Gunakan kesempatan ini untuk kita lebih merapikan diri, merapikan usaha kita. Karena memang untuk maju memang kita harus awali untuk kerapian legalitasnya dulu. Betul sekali. Nggak mungkin Oke. ibaratnya bisnisnya jalan dulu baru legalitas di belakang. Betul. Itu akan sangat susah nanti ke depannya. Oke, teman-teman ya. Garis kata-kata yang harus digarisbawahi, jangan pernah takut melegalitaskan usaha Anda. Ya. Apapun kebutuhan Anda bisa langsung konsultasikan di Triple Soul. Oke, bisa langsung datang ke Mampang. Oke, terima kasih banyak Ibu Gita. Semoga sukses selalu, maju terus Triple Soul-nya, bisa membantu banyak para pengusaha yang akhirnya bisa doanya dibalikin lagi ke kita. Amin. Ya Semakin Rabbal banyak Alamin. juga karyawannya itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, terima kasih. Cukup sekian dari Tripodnya pada sore hari ini. Ya, dukung channelnya, subscribe jangan lupa, dan juga komen serta like-nya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Nah.